Kalau kalian pikir perburuan gelar Premier League masih bakal panjang, kalian salah besar. Malam ini, di rumput Etihad, satu dinasti bisa runtuh, atau satu ambisi bakal hancur lebur. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah perang saraf paling gila di tahun 2026. Banyak yang bilang Arsenal sudah siap, tapi apakah mereka siap menghadapi monster Etihad yang sebenarnya? Atau justru Pep Guardiola yang bakal kena batunya kali ini? Gue udah riset langsung dari sesi latihan terakhir kedua tim, dan ada satu detail kecil yang gak dibahas media manapun, tapi bakal jadi penentu siapa yang bakal angkat piala di akhir musim. Simak 10 alasan rahasia ini sampai detik terakhir, karena poin nomor 10 bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Halo Flashers, kembali lagi di Bola Flash. Malam ini, tepat di hari Minggu 19 April 2026, mata seluruh dunia tertuju ke satu titik koordinat yang sama, Etihad Stadium. Manchester City versus Arsenal. Ini bukan sekedar laga pekan ke-33 biasa. Dengan Arsenal yang memimpin klasemen di angka 70 poin dan City membayangi dengan 64 poin plus 1 tabungan pertandingan, hasil malam ini akan menentukan apakah trofi tetap di Manchester atau terbang ke London Utara. Meriam London membawa rasa lapar yang sudah mereka pendam selama 22 tahun. Sementara The Citizens punya DNA juara yang seolah mustahil dipatahkan di fase krusial seperti ini. Kita mulai bedah dari sisi tim tamu terlebih dahulu. Kenapa skuad asuhan Mikel Arteta musim ini punya peluang yang jauh lebih besar dibandingkan kunjungan-kunjungan mereka sebelumnya ke Etihad? Alasan pertama adalah soliditas tembok pertahanan mereka, William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Di musim 2026 ini, duet ini telah berevolusi menjadi benteng paling sulit ditembus di Eropa. Saliba dengan ketenangannya dan Gabriel dengan agresivitasnya adalah lawan sepadan bagi fisik Erling Haaland. Berdasarkan statistik dari situs resmi klub, tingkat keberhasilan tackle mereka di area penalti meningkat drastis. Jika malam nanti mereka mampu mengisolasi Haaland seperti yang mereka lakukan di pertemuan musim lalu, maka separuh kekuatan City otomatis akan lumpuh. Masuk ke alasan kedua, yaitu faktor pengatur ritme di lini tengah, Declan Rice. Sejak bergabung, Rice telah menjadi nyawa permainan Arsenal. Dia bukan sekedar gelandang bertahan, tapi seorang perusak ritme lawan yang jenius. Rice punya kemampuan intercept yang luar biasa tinggi, yang akan sangat krusial untuk memutus aliran bola dari Bernardo Silva sebelum masuk ke zona berbahaya. Berdasarkan laporan internal, Rice adalah pemain dengan daya jelajah tertinggi di skuad meriam London musim ini. Dengan stamina yang seolah tak ada habisnya, dia akan menjadi orang pertama yang meruntuhkan skema permainan posisi yang sangat diagungkan oleh Pep Guardiola. Ketiga, kita tidak bisa mengabaikan senjata mematikan Arsenal, set piece masterclass. Di bawah asuhan Nicolas Jover, Arsenal telah bertransformasi menjadi tim paling menakutkan saat sepak pojok atau tendangan bebas. Statistik menunjukkan hampir 30% gol Arsenal musim ini lahir dari skema bola mati. Dalam pertandingan yang ketat, di mana peluang lewat permainan terbuka mungkin akan sangat minim, satu sundulan dari skema corner bisa menjadi satu-satunya pembeda yang membawa Arsenal pulang dengan kepala tegak. Keempat adalah fleksibilitas peran Kai Havertz sebagai senjata pamungkas. Di tahun 2026 ini, Havertz telah menemukan jati dirinya sebagai false nine yang sempurna. Dia tidak diam di kotak penalti, tapi bergerak cair untuk menarik back City keluar dari posisinya. Pergerakan tanpa bola inilah yang membuka jalan bagi Bukayo Saka dan Noni Madueke untuk melakukan tusukan mematikan dari sisi sayap. Berdasarkan laporan taktis terbaru, Havertz adalah pemain yang paling sering menciptakan ruang bagi rekan setimnya. Dan ini akan menjadi ujian berat bagi disiplin bertahan lini belakang City yang malam ini dipastikan tanpa Ruben Dias karena cedera hamstring. Alasan terakhir bagi Arsenal adalah motivasi dan dendam. 4 minggu lalu, Arsenal harus mengakui keunggulan City di final Carabao Cup. Kekalahan itu menjadi api yang membakar semangat skuad Arteta. Mereka sudah belajar dari kegagalan musim lalu dan kegagalan di Wembley. Tahun 2026 ini, mentalitas mereka jauh lebih baja. Mereka datang ke Etihad bukan untuk bertahan dan mencari hasil seri, melainkan untuk menegaskan bahwa takhta Premier League sudah saatnya berpindah tangan. Namun Flashers, menantang Manchester City di Etihad Stadium itu ibarat masuk ke dalam sarang singa yang sedang lapar. Jangan pernah meremehkan apa yang bisa dilakukan oleh skuad asuhan Pep Guardiola. Alasan keenam tentu saja adalah keangkeran Etihad Stadium itu sendiri. Catatan kandang City sangat mengerikan. Luas lapangan yang sedikit lebih lebar dimanfaatkan City untuk merenggangkan pertahanan lawan. Dengan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter, City punya kenyamanan psikologis yang tidak dimiliki oleh tim tamu manapun. Ketujuh adalah koneksi telepatis antara Bernardo Silva dan Erling Haaland. Melalui video latihan terbaru, terlihat bagaimana koneksi ini makin dipertajam,
meski Silva sudah tidak muda lagi. Silva tidak perlu melihat posisi Haaland untuk mengirimkan umpan akurat. Dia hanya perlu menaruh bola di ruang kosong, dan Haaland akan berada di sana. Meskipun Arsenal punya bek hebat, satu momen lengah selama 1 detik saja bisa berakibat fatal jika bola sudah berada di kaki sang maestro Belgia. Kedelapan adalah kedalaman skuad yang sangat mengerikan. Ini adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh Pep Guardiola. Bayangkan, ketika pertandingan memasuki menit ke-70 dan para pemain mulai kelelahan, City bisa memasukkan pemain sekelas Phil Foden atau Nico Owili yang sedang naik daun dari bangku cadangan. City punya kemewahan untuk tidak menurunkan intensitas permainan selama 90 menit penuh tanpa penurunan kualitas sedikit pun. Kesembilan adalah faktor DNA juara dalam tekanan tinggi. Skuad Manchester City adalah kumpulan pemain yang sudah memenangkan segalanya. Mereka tahu persis bagaimana rasanya mengelola stres di pekan-pekan krusial April seperti sekarang. Pengalaman memenangkan perburuan gelar di detik-detik terakhir selama bertahun-tahun memberikan keunggulan mental yang tidak bisa dibeli. Bagi City, laga ini hanyalah tantangan yang harus mereka selesaikan untuk kembali ke puncak. Dan poin terakhir yang menjadi alasan nomor 10, sekaligus faktor penentu utama malam nanti, adalah kejeniusan taktik Pep Guardiola. Pep sering memberikan kejutan di laga besar. Berdasarkan update terbaru dari sesi konferensi pers, Pep memberikan sinyal akan ada perubahan posisi tak terduga untuk mengeksploitasi celah di sisi sayap Arsenal. Taktik kejutan inilah yang seringkali membuat rencana permainan lawan menjadi berantakan sejak menit pertama. Jujur aja Flashers, nulis analisis ini aja udah bikin gue merinding. Laga ini terlalu besar buat dilewatkan. Sekarang, gue punya tantangan buat kalian. Jangan cuma tulis prediksi skor, tapi tulis di kolom komentar siapa satu pemain yang bakal jadi pahlawan malam ini. Gue bakal kasih love dan pin buat prediksi yang paling tajam dan masuk akal. Jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update hasil pertandingan dan analisis mendalam seputar dunia sepak bola setiap harinya. Gue dari Bola Flash pamit dulu. Selamat menikmati pertandingan malam ini, dan salam olahraga.